Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan pada hari ini, bukanlah tabib dadakan. Selama 2 hari terakhir ini, kita mendengar kisah Yesus yang luar biasa di dalam Injil Lukas. Dia mengunjungi Nazaret, kampung halamannya, untuk menyampaikan visi dan misinya yang bersumber pada nubuat Nabi Yesaya. Kita mendengar Tuhan Yesus mengatakan, "Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan aku diutusnya untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan, penglihatan pada orang-orang buta, serta membebaskan orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang." Dan setelah dia membacakan teks dari nubuat Nabi Yesaya ini, mata semua orang tertuju kepadanya. Mereka begitu takjub kepada Yesus. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata Tuhan Yesus mengalami penolakan dari orang-orang sekampung halamannya di Nazaret. Selanjutnya Tuhan Yesus meninggalkan Nazaret menuju ke Galilea dan menjadikan Kapernaum sebagai markasnya bersama para murid. Disinilah tempat dia mengajar dan menunjukkan kuasa dan wibawa, serta menyembuhkan begitu banyak orang yang datang kepadanya. Dan lagi-lagi mata semua orang tertuju kepada Yesus. Dia bahkan disegani dan diakui oleh roh-roh jahat sebagai yang kudus dari Allah. Perikop Injil yang kita dengar pada hari ini mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang keluar dari dalam rumah ibadat di Kapernaum setelah mengajar dan mengusir roh jahat. Dia pergi ke rumah Simon. Mertuanya saat itu sedang sakit demam keras. Ia diminta untuk menolong dengan menyembuhkannya. Cara penyembuhannya unik. Tuhan Yesus sendiri di sampingnya dan menghardik demam, dan demam pun meninggalkannya. Mertua Simon yang tanpa nama ini sembuh seketika. Dia pun bangun dan melayani Yesus dan para muridnya. Pada sore harinya, Tuhan Yesus juga melakukan penyembuhan-penyembuhan yang lain. Banyak orang datang dan memohon supaya Tuhan Yesus menunjukkan kuasa penyembuhannya. Cara penyembuhannya juga unik. Dia meletakkan tangan atas mereka. Dan ini menjadi berkat bagi mereka. Dia menyembuhkan. Bahkan setan-setan pun keluar sambil berteriak seraya mengakuinya sebagai anak Allah. Apakah Tuhan Yesus membanggakan diri depan mereka? Ternyata tidak. Tuhan Yesus tidak menepuk dada di depan orang-orang yang sakit yang dia layani, bahwa dia hebat. Yang terjadi adalah Tuhan Yesus melarang mereka untuk membicarakannya sebagai Mesias. Tuhan Yesus menjadi tabib yang sangat viral pada waktu itu. Dia bukan tabib dadakan atau tabib-tabiban. Dia sungguh datang ke dunia untuk menyelamatkan semua orang yang berharap kepadanya. Semua karena cintanya kepada manusia. Dia adalah anak Allah yang menyembuhkan. Banyak kali kita bukan seperti orang-orang sakit di dalam Injil,
Ketika mereka mendengar Yesus datang, mereka datang dan memohon supaya Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Kita ternyata beda. Banyak di antara kita ketika sakit, mereka kemana? Mereka pergi kepada dukun, bukan kepada Tuhan. Kadang-kadang mereka pergi kepada pendoa. Dan kadang-kadang pendoa juga, ya, menunjukkan kemanusiaannya lebih besar daripada keilahian. Bagi saya ini adalah sebuah kesalahan yang fatal. Tuhan itu harus menjadi andalan kita. Tuhan itu harus kita cari. Carilah Tuhan ketika kita membutuhkannya. Saudara-saudariku, lalu apa yang Tuhan Yesus mau katakan bagi kita yang mendengar Injil pada hari ini? Yang pertama, Tuhan Yesus bukan seorang tabib dadakan. Dia sungguh datang untuk menyelamatkan semua orang yang percaya dan berharap kepadanya. Dia adalah Allah yang menyembuhkan. Banyak kali kita bukan seperti orang sakit dalam Injil, yang tadi saya katakan, lebih mencari dukun, mencari pendoa, bukan mencari Tuhan. Hari ini Tuhan mengoreksi cara hidup kita. Kalau Anda sakit, carilah Tuhan. Berdoalah, mintalah petunjuk supaya Tuhan menunjukkan jalan, mendapatkan dokter yang tepat dan obat yang tepat pula. Yang kedua, Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya atas segala sesuatu. Dalam perikop Injil kita pada hari ini, kita mendengar demam yang keras dilenyapkannya, berbagai macam jenis penyakit dan kuasa setan dipatahkannya. Tuhan harus menguasai diri kita, bukan setan atau roh jahat atau barang duniawi yang menguasai diri kita. Yang ketiga, Tuhan Yesus adalah misionaris dan penginjil sejati. Dia tidak kenal lelah untuk berkeliling dan berbuat baik dengan mewartakan Injil sebagai kabar sukacita kepada semua orang. Keempat, rasa syukur itu perlu dan harus kita miliki. Mertua Simon ketika demam keras itu diusir oleh atau dilenyapkan oleh Yesus, dia merasa sembuh, dia bersyukur dengan melayani Yesus dan para muridnya. Banyak kali kita itu lupa bersyukur. Ketika Tuhan sudah menyembuhkan kita, kita malah lupa untuk bersyukur. Pada hari ini baiklah kita ikut memviralkan Yesus sebagai tabib sejati yang menyembuhkan kita secara jasmani dan rohani. Dia bukan tabib mata duitan. Dia bukan tabib yang gila hormat. Dia bukan tabib pencari nama. Dia satu-satunya tabib yang menyembuhkan secara gratis, penuh cinta, total, lahir dan batin kita. Yesus sungguh luar biasa. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, datanglah dan sembuhkanlah kami. Kami sering tidak mengandalkan Engkau di kala sakit. Kami malah lebih mengandalkan manusia, lebih mengandalkan dukun. Ampunilah kami, Tuhan. Kami juga kurang bersyukur manakala Engkau menjamah dan menyembuhkan kami. Ampunilah kami ya Tuhan Yesus, yang tidak tahu bersyukur ini. Pulihkanlah tubuh dan jiwa kami untuk selalu berkenan kepadamu. Bunda Maria yang selalu menolong, doakanlah kami selalu. Amin. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.